Selamat malam sahabat Dimensi Merah. Kali ini saya bersama Mas Angga Indigo mau melakukan Q&A atau tanya jawab. Selamat malam Mas Angga. Selamat malam. Ini ada pertanyaan dari teman-teman ya, bahwa itu indigo itu apa? Indigo itu orang yang mempunyai supranatural yang tinggi. Oh gitu ya. Ada lagi perbedaan indigo dengan indra keenam itu apa? Indigo itu lebih bisa melihat jelas jin itu apa, punya supranatural yang tinggi, bisa mempunyai dunia sendiri, bisa lihat masa lalu orang, masa depan orang. Ada juga indigo yang pengobatan yang ini loh ya, bukan medis loh ya, non medis, kayak ngobati santet, pelet, gendam dari orang. Itu anak indigo biasanya bisa. Kalau kayak gitu yang melihat masa depan bisa nggak diceritakan sepenuhnya atau tidak ya? Iya, dulu waktu SMP mulai kebuka itu, kok kayak ada orang meninggal, besoknya ternyata kejadian beneran, meninggal beneran. Kok ada orang yang kecelakaan beneran. Jadi kelihatan ketemu orang, wah ini orang mau kecelakaan. Nggak lama kemudian ya itu, nggak sampai 2 hari 3 hari kecelakaan. Tapi nggak boleh diungkapkan atau bagaimana Mas Angga? Iya, dulu pernah tak ungkapkan, terus dicekal sama anak-anak khusus. Ngomong-ngomong aneh-aneh, kok nggak rai pikirannya dia itu ke bawah, takut kecelakaan beneran itu. Mulai dari situ sih, aku nggak pernah bilang mau kecelakaan atau mau celaka ke orang. Kan kadang pertanyaan dari orang-orang kan, untuk anak indigo bisa melihat masa depan kan mendahului kehendak yang di atas, itu bagaimana? Kalau itu bisa disebut kayak gitu sih, tapi kita kan ya kontroversi ya. Kadang kita dianggap oh itu punya jin makanya bisa lihat masa depannya orang, masa lalunya orang. Sebenarnya sih enggak juga, kita kayak ngelihat kayak tayangan TV aja, nggak tahu itu. Ternyata pas kejadian, nah kita baru tahu, oh iya ternyata yang kita lihat itu beneran, bukan bantuan jin atau bantuan jin. Karena kita kan bisa melihat jin juga kan, jadi yo ada gesekan antara itu. Kalau untuk yang masa lalu atau lambang, flashback, itu bagaimana? Ya kayak contoh ya, ada pasien datang, Mas aku sakit karena ini. Oh ternyata pas kita lihat dia itu pernah menyakiti orang, jadi disakitilah sama orang. Ya paling kita omongin ya, ayo minta maaf ke ini, insya Allah nggak ada halangan lagi buat usahanya dia, kayak gitu sih. Ya kelihatan masa lalunya dia pernah salah sama orang, ya kita ngeliatnya kayak lihat TV itu. Tapi ngeliatnya 100% apa enggak? Enggak, cuma pas dia tanya masa lalunya apa, ya itu yang kita jawab. Untuk indra keenamnya itu bagaimana Mas Angga? Kalau indra keenam itu bisa dipelajari. Jadi semua orang kalau pengen ngeliat jin, insya Allah bisa dipelajari untuk itu. Kalau indigo kan emang bawaan dari lahir, jadi bisa melihat jin, bisa melihat masa lalu masa orang itu, bisa pengobatan. Tapi kalau indra keenam emang dipelajari, banyak orang yang mempelajari dan itu banyak yang berhasil. Kalau kita apa pernah disalahgunakan atau bagaimana? Untuk apanya? Yang indra keenamnya barangkali itu buka. Iya, bisa disalahgunakan. Makanya bukan bisa kelihatan jin ini kita perbudak, kita kasih makan, bisa ini. Nah buat nyerang orang, kebanyakan gitu sih. Kalau indra keenam kalau nggak dekat sama agamanya dia pasti buat kayak gitu. Oh begitu ya. Oke. Ya Mas Angga, ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Apakah anak indigo yang satu dengan yang lainnya bisa mengetahui saling keberadaannya? Iya bisa. Soalnya kan mereka punya aura-aura sendiri toh. Jadi pancaran-pancarannya itu pasti kita saling mengetahui. Dan satu indigo dengan indigo yang lainnya itu tidak bisa saling berdekatan. Pasti crash, biasanya itu pasti crash. Itu kenapa kok bisa sampai kayak gitu Mas Angga? Ya auranya itu saking, kalau aura indigo kan ungu tua kan. Jadi ungu tua saling sama ungu tua nggak bisa saling bergabung. Apakah anak indigo yang untuk auranya ada tingkat-tingkatannya atau bagaimana? Semakin ungunya semakin tua ya
supranaturalnya, terus IQ-nya ya pasti tinggi, bisa saling mengetahui juga. Pasti ada auranya langsung muncul gitu ya. Auranya pasti kelihatan, oh ini anak indigo, oh ini anak indra keenam, nah seperti itu. Apakah untuk anak indigo pernah saling menyakiti atau bagaimana ya? Untuk saling menyakiti enggak sih, kita pasti tahu oh ini indigo, nggak mungkin kita sama-sama menyakiti orang. Kita kalau nggak ada masalah kita ngapain saling menyakiti kan, seperti itu. Apakah menurut penglihatan Anda pernah terjadi kayak gitu atau bagaimana? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Ya, inilah teman-teman grup kita yang dimensi merah. Oke, Pak. Ini Ben. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat menemui hidup baru. Kenalan lah. Perkenalkan diri masing-masing ya. Saya Bos Kocak, namanya Mas Re. Saya Teguh Nikor. Saya Rega. Saya Adi Ribut. Ini ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman. Untuk suka dukanya di tim Dimensi Merah itu bagaimana saja? Untuk Mas Iko? Kalau saya sendiri sering merasakan berada di daerah sini ya. Pas habis pulang syuting itu apa namanya biasanya? Ketempelan. Tempelan. Mau ketempelan. Cuma nggak sampai masuk. Nggak sampai masuk. Ya, untuk Mas Riga bagaimana? Kalau saya sih waktu penarikan agak sedikit sakit lah tangan pas waktu penarikan dulu itu yang di video. Bisa dijelaskan Mas Anda? Karena belum siap, terus kita isi tangannya untuk membuktikan keberadaannya si benda itu kan pakai media tangan dia. Nah mungkin ya karena energinya dia nggak terlalu kuat, kita paksa untuk narik. Nah jadinya otot-ototnya agak lemas lah, kayak orang main fitness itu loh. Ya. Habis angkat-angkat kan pasti lemes kan. Nah seperti itu. Untuk Mas Ari Rebut bagaimana suka dukanya? Kalau saya itu habis syuting itu ada kayak yang mengikuti sampai rumah. Gimana itu? Ya jin ya, karena jin itu ada yang bentuknya laki-laki, ada yang perempuan kan. Mungkin aja nih salah satunya ada yang suka, jadi agak mengikuti dia sampai rumah. Terus kan jin kan ingin tahunya besar. Oh ini siapa ini? Oh ini kok berani ngelangkai rumahku? Oh ini kok berani syuting di sini? Mungkin ngikutin dia. Oh, berarti jin itu bisa menyintai manusia juga ya? Iya bisa. Kalau menyerupai manusia? Bisa ya? Kalau energinya si jin ini besar, itu bisa menyerupai manusia, menyerupai siapa itu Bisa ya. Untuk sukanya bagaimana? Sukanya kita bisa mengetahui dunia supranatural yang lebih dalam lagi dari sebelum ikut Dimensi Merah. Untuk Mas Rika? Kalau saya sih lebih ada pengalaman lah ya. Jadi kita yang dulu nggak bisa jadinya bisa mengerti. Untuk Mas Ari sukanya? Ya, alhamdulillah saya bisa mengetahui barang-barang yang tidak terlihat, contohnya seperti santet, terus barang-barang dari makhluk halus. Ya, untuk saya sendiri ya sukanya ya. Oke. Dalam penelusuran saat pas kita syuting di dulunya nggak bisa lihat kayak benda-benda gitu sama hal-hal yang gaib lah. Jadi bisa kayak penarikan gitu. Itu sukanya sih. Sampai gulung-gulung dadi ya itu. Sampai gulung-gulung ini ya. Dulu nggak bisa apa-apa langsung gulung-gulung dadi, terus dapat apa aja sih. Iya. Gitu. Ya, singkat cerita dari kami tim Dimensi Merah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.